Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya Imam Reza Saputra. Saya Lupi Agesta. Saya Ilham Adi Supriyadi. Ingin mempresentasikan tentang modal kerja. Baik. Pertama yaitu saya akan menyampaikan tentang isi PPT kami, yaitu tentang apa itu modal kerja, apa tujuan dari manajemen modal kerja, apa faktor apa saja yang mempengaruhi modal kerja, metode estimasi modal kerja, apa saja kebaikan dan kerugian manajemen modal kerja. Baik, pertama yaitu definisi modal kerja. Menurut Agent F. Brigham dan Joel F. Houston, modal kerja adalah investasi sebuah perusahaan pada aktiva-aktiva jangka pendek atau disebut kas, sekuritas, persediaan, dan piutang. Menurut Siegel dan Sim, modal kerja merupakan suatu ukuran dari likuiditas perusahaan. Bitman menjelaskan bahwa modal kerja adalah jumlah harta lancar yang merupakan bagian dari investasi yang bersirkulasi dari satu bentuk ke bentuk yang lain dalam bentuk kegiatan bisnis. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa modal kerja adalah selisih antara aktiva lancar dan hutang lancar. Dengan demikian, modal kerja merupakan investasi dalam kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan dikurangi hutang lancar yang digunakan untuk melindungi aktiva lancar. Tujuan manajemen modal kerja: 1. Mengelola aktiva lancar dan hutang lancar. 2. Diperoleh modal kerja neto yang layak. 3. Menjamin likuiditas perusahaan. Sumber modal kerja. Menurut Siegel dan Sim, ada 4 sumber, yaitu A. Pendapatan bersih, B. Peningkatan kewajiban yang tidak lancar, C. Kenaikan ekuitas para pemegang saham, D. Penuntutan aktiva yang tidak lancar. Konsep modal kerja. Menurut Bambang Rianto, 1. Konsep kuantitatif. Modal kerja menurut konsep kuantitatif menggambarkan keseluruhan atau jumlah dari aktiva lancar seperti kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan, atau keseluruhan daripada jumlah aktiva lancar, di mana aktiva lancar ini sekali berputar dan dapat kembali ke bentuk semula, atau dana tersebut dapat bebas lagi dalam waktu yang relatif pendek atau singkat. Konsep ini biasa disebut modal kerja bruto atau gross working capital. 2. Konsep kualitatif. Menurut konsep kualitatif, modal kerja merupakan selisih antara aktiva lancar dengan utang lancar. Berdasarkan konsep ini, modal kerja merupakan sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menunggu likuiditas. Konsep ini biasa disebut dengan modal kerja neto atau net working capital. 3. Modal kerja menurut konsep ini menitik beratkan pada fungsi daripada dana dalam menghasilkan pendapat income dari usaha pokok perusahaan. Setiap dana yang digunakan dalam perusahaan dimaksud untuk menghasilkan pendapatan. Jenis modal kerja. 1. Modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Modal kerja permanen ini dibedakan atas: 1. Modal kerja primer, yaitu modal kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan dan menjamin agar perusahaan tetap bisa beroperasi. 2. Modal kerja normal, yaitu modal kerja yang harus ada agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksi normal. 2. Tentang modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan lain yang mempengaruhi perusahaan. Modal kerja variabel terdiri dari: 1. Modal kerja musiman, di mana modal kerjanya itu berubah-ubah karena fluktuasi musim. 2. Modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi konjungtur. 3. Modal kerja darurat,
yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Di sini ada tabel, yaitu ada aktiva lancar, kas 18 juta, efek 78 juta, piutang dagang 54 juta, persediaan barang 125 juta, total aktiva lancar 275 juta, aktiva tetap tanah 200 juta, gedung 500 juta, mesin-mesin 150 juta, kendaraan 135 juta, total aktiva tetap 985 juta. Keterangannya, penyusutan setiap tahun sebesar 10% untuk gedung, mesin, dan kendaraan. Kedua, penjualan secara kredit dengan profit margin sebesar 35%. 35%. Besarnya modal kerja menurut konsep fungsional adalah modal kerja atau working capital, kas 18 juta, piutang dagang dalam kurung 65%, 35 juta 100 persediaan barang 125 juta, penyusutan gedung 50 juta, penyusutan mesin 15 juta, penyusutan kendaraan 13.500, total modal kerja 256.600 juta. Modal kerja potensial atau potensial working capital, efek 78 juta, profit margin dalam kurung 35%, 18,900 juta. Total modal kerja potensial 96.900 juta. Bukan modal kerja non working capital, tanah 200 juta, gedung 450 juta, mesin 135 juta, kendaraan 141.500 juta. Total bunga bukan modal kerja 88.600 juta. Ada faktor yang mempengaruhi modal kerja. Modal kerja perusahaan dipegang oleh 4 faktor, yaitu volume penjualan. Volume penjualan itu perusahaan kebutuhan modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional pada saat kejadian peningkatan penjualan. 2. Faktor musim dan siklus. Siklus dalam penjualan yang disebabkan oleh faktor musim dan siklus akan mempengaruhi kebutuhan akan modal kerja. Yang ketiga, perubahan dalam teknologi. Jika menjadi pengembangan teknologi, maka akan berhubung dengan proses produksi dan akan membawa dampak terhadap kebutuhan dan modal kerja. Keempat, kebijakan perusahaan. Kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan juga akan membawa dampak terhadap kebutuhan modal kerja. Metode estimasi kebutuhan modal kerja. Yang pertama, metode peningkatan dana. Penentuan sebesar modal kerja dengan metode ini perlu diketahui 2 faktor yang mempengaruhi, yaitu metode peningkatan modal kerja, yaitu jangka waktu yang diperlukan mulai kas ditanam ke dalam elemen-elemen modal kerja sampai menjadi kas lagi. Semakin lama metode meningkatnya modal kerja akan semakin memperbesar jumlah kebutuhan modal kerjanya. Perusahaan dagang, kas ke barang, barang ke piutang ke kas. Perusahaan industri, kas ke bahan baku ke proses produksi ke barang jadi ke piutang dagang ke kas. Dan proyek kebutuhan kas rata-rata per hari merupakan pengeluaran
kas rata-rata setiap harinya untuk keperluan pembelian bahan baku, bahan penolong, pembayaran upah, pembayaran biaya pemasaran, dan pembayaran tunai lainnya. 2. Perputaran modal kerja. Current as at turnover sama dengan net sales dibagi current asset atau net sales dibagi average current asset. Average current asset sama dengan si A permulaan ditambah si A akhir tahun dibagi 2. Dari neraca dan laporan laba rugi toko gaya atau dalam jutaan rupiah diketahui kas tahun 2008 yaitu 375, kas di tahun 2009 425, piutang tahun 2008 765, piutang tahun 2009 835, persediaan tahun 2008 765, persediaan tahun 2009 835, penjualan di tahun 2009 36.000. Kemudian kita dapat menghitung tingkat perputaran masing-masing elemen modal kerja. Perputaran kas yaitu net sales dibagi average CA 36.000 dibagi 400 sama dengan 90 kali. Perputaran piutang yaitu net sales dibagi average receivable sama dengan 36.000 dibagi 800 yaitu 45 kali. Perputaran persediaan sama dengan net sales dibagi average inventory yaitu 36.000 dibagi 1.200 sama dengan 30 kali. Selanjutnya periode terikat elemen modal kerja. Hari rata-rata pengumpulan N sama dengan 360 dibagi receivable turnover. Selanjutnya kas sama dengan 360 dibagi 90 sama dengan 4 hari. Piutang 360 dibagi 45 sama dengan 8 hari. Persediaan 360 dibagi 30 sama dengan 12 hari. Total 24 hari. Dari perhitungan tersebut didapatkan perputaran elemen modal kerja sebesar 360 dibagi 24 sama dengan 15 kali. Apabila tahun 2005 toko gaya mampu menjual baju sebanyak 45 miliar, maka estimasi kebutuhan modal kerja menurut metode ini adalah sebesar 45 miliar dibagi 15 yaitu 3 miliar. Kerugian manajemen modal kerja yang buruk. Kelebihan atas modal kerja mengakibatkan kemampuan laba menurun sebagai akibat lambatnya perputaran dan dana perusahaan. Menimbulkan kesan bahwa manajemen tidak mampu menggunakan modal kerja secara efisien. Jika modal kerja tersebut dipinjam dari bank, maka perusahaan mengalami kerugian dalam membayar bunga. Selanjutnya, kebaikan manajemen modal kerja. Yang pertama, melindungi kemungkinan terjadinya krisis keuangan guna membenahi modal kerja yang diperlukan. Yang kedua, merencanakan dan mengawasi rencana perusahaan menjadi rencana keuangan dalam jangka pendek. Yang ketiga, menilai kecepatan perputaran modal kerja dalam arti yang menyeluruh. Yang keempat, membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendek sesuai dengan jatuh tempo. Yang kelima, memperoleh kredit sebagai sumber dana guna memperbesar pemenuhan kebutuhan kekayaan aktiva lancar. Yang terakhir, memberikan pedoman yang baik sehingga tidak dapat diragukan
manajemen guna memperoleh efisiensi yang baik. Pulang sekolah jalan kaki. Jalan kaki sampai rumah. Ku tutup presentasi hari ini. Salam hormat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.